Pada fase sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana cara memeriksa data dan mengevaluasi apakah suatu informasi dapat dipercaya. Kita tidak lagi hanya menerima data, tetapi mulai menilai kualitasnya. Kita bisa memastikan apakah data itu terbuka, terpercaya, dan legal. Ketika data yang kita miliki sudah valid, langkah berikutnya adalah mengolah data tersebut. Data tidak berhenti sebagai informasi mentah, tetapi diproses melalui analisis data. Melalui proses ini, data berubah menjadi informasi yang lebih jelas, lebih bermakna, dan lebih mudah dipahami. Dari sinilah data dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Data ada di mana-mana, dan seringkali kita tidak menyadarinya. Data bisa ditemukan di media sosial, dalam ulasan produk, masukan pengguna, hingga laporan dan dokumen yang kita baca. Bahkan, setiap aktivitas digital yang kita lakukan secara tidak langsung menghasilkan data. Di era digital saat ini, data tercipta dengan sangat cepat, dan jumlahnya terus meningkat. Jika diolah dengan benar, data dapat menjadi aset yang sangat berharga. Melalui analisis data, kita mulai dari mengumpulkan data, mengorganisasikan, mengolah, hingga menginterpretasikan dan menyajikannya menjadi informasi yang bermakna. Dari proses ini, kita bisa memahami data dengan lebih baik, menemukan pola, dan melihat tren yang muncul. Informasi tersebut kemudian dapat digunakan untuk mengambil keputusan, membuat prediksi, mengevaluasi, dan menyusun strategi. Contoh yang sederhana, ketika ingin mengetahui cuaca hari ini, kita melihat prediksi di ponsel. Informasi seperti hujan, cerah, atau berawan sebenarnya merupakan hasil dari analisis data. Artinya, data yang diolah dengan baik dapat membantu kita memahami keadaan dan mengambil keputusan dengan lebih tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menerima berbagai data dan informasi, baik dari orang lain maupun dari media digital. Namun, tidak semua data yang kita terima bisa langsung digunakan. Sebagian data mungkin tidak terbuka, tidak terpercaya, atau bahkan tidak legal untuk disebarluaskan. Karena itu, penting untuk memahami 3 hal utama dalam penggunaan data. Pertama, data terbuka. Data terbuka adalah data yang dapat digunakan dan dibagikan kembali oleh siapa saja, namun tetap ada tanggung jawab seperti mencantumkan sumber data. Contohnya adalah data dari BMKG yang dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat. Kedua, data terpercaya. Data terpercaya berasal dari sumber yang jelas, seperti lembaga resmi atau para ahli di bidangnya. Data ini telah melalui proses tertentu, sehingga valid dan dapat diandalkan. Biasanya, data terpercaya memiliki ciri seperti akurat, konsisten, lengkap, dan juga terkini. Ketiga, data legal. Data legal adalah data yang sesuai dengan hukum dan telah disahkan oleh lembaga yang berwenang. Contohnya seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Dengan memahami ketiga hal ini, kita tidak hanya menggunakan data, tetapi juga menggunakan data secara benar, bertanggung jawab, dan sesuai aturan, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih dapat dipercaya dan aman untuk digunakan. Setelah memastikan data yang kita miliki valid, langkah berikutnya adalah mengolah data tersebut. Pengolahan data merupakan proses mengubah data menjadi informasi yang bermakna. Informasi inilah yang nantinya digunakan untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Proses pengolahan data dilakukan secara bertahap, dimulai dari mendefinisikan masalah, mengumpulkan data, membersihkan data, menganalisis, hingga memvisualisasikan dan menyajikannya. Setiap tahap memiliki peran penting untuk memastikan hasil analisis benar-benar akurat dan dapat digunakan.
Langkah pertama dalam pengolahan data adalah mendefinisikan permasalahan. Pada tahap ini, kita perlu memahami apa sebenarnya masalah yang ingin diselesaikan. Kita bisa mulai dengan bertanya, data apa yang dimiliki dan tujuan apa yang ingin dicapai. Setelah itu, kita masuk ke tahap pengumpulan data. Data bisa berasal dari dalam organisasi maupun dari luar. Data juga bisa berasal dari berbagai pihak, baik dikumpulkan sendiri, dari mitra, atau dari sumber lain. Semua data ini kemudian disimpan menggunakan alat seperti spreadsheet atau basis data agar siap untuk dianalisis. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah pembersihan data. Data seringkali masih mengandung kesalahan, seperti duplikasi, format yang tidak sesuai, atau data yang tidak relevan. Data perlu dibersihkan agar hasil analisis tidak keliru. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah bias dalam data. Bias dapat menyebabkan hasil analisis tidak adil dan menyesatkan. Setelah data bersih, barulah dilakukan analisis. Pada tahap ini, data dihitung dan diolah untuk menemukan pola dan tren. Berbagai alat dapat digunakan, mulai dari spreadsheet hingga bahasa pemrograman seperti Python dan R. Setelah data dianalisis, hasilnya perlu disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Salah satunya melalui visualisasi data. Visualisasi seperti grafik atau diagram membantu menjelaskan data yang kompleks menjadi lebih sederhana. Tahap terakhir adalah penyajian data. Pada tahap ini, informasi tidak hanya ditampilkan, tetapi juga dijelaskan. Penyajian data yang baik mampu menceritakan makna di balik data, sehingga audiens dapat memahami dan menggunakannya untuk mengambil keputusan. Setelah data diolah, langkah berikutnya adalah memanfaatkannya. Hal ini dilakukan melalui proses interpretasi data. Interpretasi berarti memberikan makna terhadap hasil analisis. Dalam proses ini, kita perlu berpikir secara kritis. Kita perlu bertanya, apakah data benar-benar menjawab masalah? Apakah masih ada keterbatasan? Dan apakah semua sudut pandang sudah dipertimbangkan? Dengan berpikir kritis, keputusan yang diambil menjadi lebih tepat dan prediksi yang dihasilkan menjadi lebih akurat. Melalui analisis data, kita tidak hanya memahami apa yang terjadi, tetapi juga dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Prediksi dilakukan dengan melihat data masa lalu dan menemukan pola yang berulang. Kemampuan ini memberikan banyak manfaat, mulai dari meningkatkan keamanan, mengurangi resiko, hingga meningkatkan efisiensi. Yang paling penting, prediksi membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik, sehingga data tidak hanya menjadi informasi, tetapi menjadi dasar tindakan yang tepat. Kalian akan mengerjakan tugas LKPD tentang analisis data. Tujuan dari tugas ini adalah supaya kalian bisa belajar memahami data, menganalisis informasi, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan. Kalian akan diberikan beberapa contoh data nyata, seperti kehadiran siswa, informasi cuaca, survei makanan, dan kebiasaan belajar. Cara mengerjakannya, kalian harus menggunakan logika dan penalaran sendiri. Jawaban harus berdasarkan data, bukan asal menebak. Setiap jawaban harus disertai alasan dan ditulis dengan bahasa kalian sendiri. Perlu diingat, semua soal berbentuk uraian, jadi tidak ada pilihan ganda. Minimal jawaban terdiri dari 3 kalimat. Dan yang paling penting, tidak boleh menyalin dari internet atau menggunakan AI. Tugas ini dikerjakan secara individu melalui Google Form. Ingat, tidak ada jawaban yang sama persis. Yang penting adalah cara kalian berpikir dan menjelaskan alasan kalian. Selamat mengerjakan, semangat!